Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudaraku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020. Saudara dan saudariku seiman, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Terima kasih untuk subscribe-nya, terima kasih untuk like-nya, terima kasih untuk komentar-komentarnya yang membangun, dan terima kasih juga sudah men-sharekan permenungan-permenungan ini. Semoga permenungan-permenungan Embun Sabda membawa manfaat buat kita semua dalam pertumbuhan iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Di mana dengan Injil ini saya ajak kita untuk merenungkan soal keterbukaan dalam melihat tanda-tanda dari Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, ada begitu banyak tanda yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita untuk membantu kita semakin dekat dengan Dia, untuk membantu kita untuk kembali kepadanya lewat jalan pertobatan, dan untuk membantu kita untuk selalu sadar kita mengalami kemurahan dan kemaharahimannya. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini Yesus menggarisbawahi tanda Nabi Yunus kepada orang-orang zamannya. Yesus mau katakan kepada mereka bahwa Yunus, Nabi Yunus, dia hadir sebagai tanda dari Tuhan buat orang-orang Niniwe, dan dia berhasil membawa orang-orang Niniwe untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah lewat jalan pertobatan. Mereka mau bertobat setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Dan Yesus katakan dalam Injil, dia lebih besar daripada Nabi Yunus. Tetapi mengapa orang-orang angkatan zamannya itu tidak bertobat? Mereka seakan tidak mengerti dengan siapa sekarang mereka sedang berhadapan. Padahal mereka percaya akan apa yang terjadi dengan Niniwe ketika melihat Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertobat. Saudara dan saudariku seiman, apa yang mau Yesus sampaikan kepada kita? Yang mau Yesus sampaikan adalah bahwa bagaimana kita membaca dan memahami serta menerima tanda-tanda dari Tuhan itu. Setelah kita menerima tanda-tanda itu, bagaimana kita mengerti dan memahami tanda-tanda yang datang dari Tuhan itu? Saudara dan saudariku, terus apa kira-kira syaratnya agar kita bisa mengerti, memahami tanda-tanda yang datang dari Tuhan? Saudara dan saudariku, belajar dari iman kita akan mengatakan dengan sangat pasti bahwa yang kita butuhkan adalah kerendahan hati, keterbukaan diri, membuka hati dan budi, agar kita bisa meresapi, memahami, mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Dan sesudah kita memahami apa yang Tuhan maksudkan, memahami apa yang Tuhan mau, maka kita akan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya itu. Terutama ketika kita sedang dalam keadaan jatuh, ketika kita sedang dalam keadaan dosa. Tuhan sering menghadirkan tanda-tandanya
yang mau mengangkat kita kembali, membangkitkan kita kembali, agar kita boleh kembali bangkit dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Saudara dan saudariku, kita bisa menemukan banyak tanda dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Dan kita juga seringkali mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi yang sering kurang adalah bahwa kita kemudian membuka diri, membiarkan kita dituntun oleh tanda-tanda Tuhan itu, agar kita boleh kembali berjalan dalam jalannya Tuhan. Saudara dan saudariku, mari kita berjuang agar lewat tanda-tanda yang setiap hari Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Apapun itu, kadang menyakitkan. Tetapi sekali lagi, Tuhan kita yang maha murah dan maha baik itu, tentunya Dia mau supaya kita selalu berada di jalannya. Dan Dia hadirkan tanda-tanda agar membawa kita, agar kita boleh selalu berada dalam jalannya, agar kita boleh selalu melakukan kehendaknya. Saudara dan saudariku, itulah Tuhan kita yang maha cinta, Dia yang maha murah, Dia yang selalu mau berada bersama kita. Mari kita berjuang terus, dan sekarang kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah Kau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk selalu mengenal tanda-tanda yang datang daripada-Mu, agar kami, kalau kami jatuh, kami boleh bangkit kembali, untuk kembali jalan dalam jalan koridor-Mu, dalam jalan kehendak-Mu, dalam jalan hukum, agar kami boleh bertobat dan selalu memperbaharui diri kami pada setiap kesempatan ketika kami melihat tanda-tanda dari mengerti, memahami apa yang Kau ajarkan, apa yang Kau kehendaki lewat tanda-tanda yang Kau hadirkan dalam hidup kami setiap hari. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih segala usaha kita untuk selalu mengerti tanda dari Tuhan, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.